Teman-teman, jika kita hidup di daerah gempa, maka penting bagi kita, bagi setiap keluarga di daerah itu untuk punya buku panduan. Buku tentang the do and the don'ts, apa yang harus dan apa yang jangan jika gempa datang. Bahkan panduan itu harus kita hafal di luar kepala. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa survive. Jika gempa datang, kemungkinan kita untuk selamat akan jauh lebih tinggi. Dan sekarang kita pun hidup di era gempa. Tapi bukan gempa bumi, namun gempa yang lebih hebat dari seluruh gempa bumi yang pernah ada dalam sejarah manusia. Ini gempa karena COVID-19, gempa karena pandemik COVID-19. Mengapa ini kita sebut lebih hebat dari semua gempa lainnya? Cukup kita lihat saja dari data korban yang jatuh. Sekarang ini di tanggal 24 Juli 2021 tercatat sudah 194 juta manusia terpapar di seluruh dunia. Dan yang mati 4.100.000 manusia. Itu baru dari sisi korban manusia. Tak ada sebelumnya gempa bumi yang menyebabkan seratusan juta lebih orang terkena efeknya. Dari sisi ekonomi juga efek dari gempa bencana COVID ini adalah merosotnya ekonomi dunia, tak hanya ekonomi Indonesia, ke level paling buruk sejak tahun 1930, sejak zaman depresi. Bahkan World Bank membuat data mereka yang kelaparan sekarang ini jumlahnya 7 kali lebih banyak. Jadi kita lihat memang ini gempa yang kita hadapi sekarang ini lebih hebat dari semua gempa lainnya. Karena itu kita butuh buku panduan. Kita butuh pengetahuan minimal untuk survive. Di bulan Juli ini 2021 di Indonesia, apa pengetahuan yang paling penting untuk kita ketahui? 2 hal. Pertama, klaster keluarga. Kedua adalah isolasi mandiri, isoman. Mengapa 2 kata kunci ini penting? Karena 2 kata kunci ini juga kita belum mengenalnya tahun lalu istilah ini. Ini baru muncul tahun-tahun ini ketika COVID-19 juga mengalami evolusi. Ini penting karena data. Karena kita tahu, kita pun sejak tanggal 3 Juli 2021 menerapkan PPKM darurat. Ini nama lain dari PSBB, nama lain dari sejenis lockdown yang membuat kita semua hanya berdiam di rumah saja, hanya working from home 100% di rumah saja, kecuali yang bekerja secara esensial. Ini penting karena data. Saya tunjukkan datanya. Ini juga penting untuk kita ketahui. Nah, ini tanggal 3 Juli. Ini data dari Kompas, bisa dilihat ya. Data dari Kompas. Ketika kita mulai PPKM darurat 3 Juli, yang terpapar sehari 28.000. Ini ada angkanya ya. 28.000 sehari terpapar corona. Ini 28 sehari pun sudah dianggap sebagai kasus pandemik tertinggi di Indonesia sebelumnya. Ini ya. Ini 28.000 sehari tanggal 3 Juli. Lalu kita ramai-ramai tinggal di rumah, ramai-ramai tidak bekerja. Apa yang terjadi? Ini yang kedua yang terjadi adalah di tanggal 14 Juli, 11 hari kemudian.
11 hari setelah kita work from home, apa yang terjadi? Yang terpapar justru menaik menjadi 50.000 sehari. Dari 28.000 bahkan sekarang menaik hampir 2 kali lipatnya, 50.000 sehari, dan itu tertinggi di dunia. Bagaimana menjelaskannya? Semua kita berdiam di rumah, tak bekerja, kok tiba-tiba yang terpapar naik hampir 2 kali lipat. Itulah penjelasannya, karena terjadi pertama adalah klaster keluarga. Ketika kita hanya berdiam di rumah tanpa kita sadari, sebagian kita membawa virus. Mungkin OTG, orang tanpa gejala, membawa virus corona. Memang kita berdiam di rumah, tapi di rumah itulah terjadi klaster keluarga. Kita menularkan kepada anggota keluarga yang lainnya. Suami kepada istri, kepada anak, anak kepada ibu, kepada ayah, kakak kepada adik. Itu yang terjadi. Klaster keluarga. Yang kedua yang terjadi juga adalah karena kesalahan dalam isolasi mandiri. Rumah sakit penuh, itu sudah pasti. Dan jika tidak terlalu parah seorang pasien pun pasti disarankan Anda sebaiknya isolasi mandiri di rumah saja. Dan apa yang terjadi ketika dia isolasi mandiri di rumah tanpa pengetahuan yang minimal, bahkan ia ikut menularkan pula virus itu. Banyak isoman yang sembuh, majority sembuh, tapi banyak juga yang menularkan dan banyak juga yang wafat. Ini juga ada datanya, saya tunjukkan lagi datanya supaya juga menjadi pengetahuan. Ini data 18 Juli dari majalah Tempo online ya. Ini mengatakan bahwa kelihatan di sini angkanya yang wafat sampai tanggal 18 Juli, yang isoman ada 650 orang. Jadi isoman pun adalah fasilitas yang tersedia ketika rumah sakit itu penuh dan ada kehangatan keluarga di sana, banyak hal positifnya, tapi hati-hati juga karena ia justru bisa menjadi bagian dari klaster keluarga dan juga banyak yang mati jika tak tertangani secara baik. Karena itulah saya berbuat baik usaha teman-teman Budut 81 membuat webinar tentang isoman ini. Pahamilah, ketahuilah seluk-beluknya, dan selamat juga kepada teman kita Aswin Muhammad Sabirin yang baru terpilih sebagai Ketua Angkatan Alumni SMA 1 tahun 81. Jika saya mengingat Aswin ini, saya teringat situasi ketika kami sama-sama menyanyikan lagu Country Road. Country Road, take me home to the place I belong. Lagu John Denver, sama-sama kami nyanyikan ketika vokal grup dan membawa SMA 1 juara 2 nasional lomba country. Itu juga prestasi membanggakan. Saya pun juga terkenang, ternyata saya pernah mengalami dalam hidup saya menjadi penyanyi. Dan kita senang juga kalah waktu itu, dan Bung Aswin ingat, dari grup yang dipimpin oleh Iwan Fals. Jadi Iwan Fals yang juara satunya, tapi waktu itu Iwan Fals belum terkenal. Ia juga masih SMA, baru kita tahu kemudian ia tampil menjadi artis nasional. Selamat juga buat Bung Aswin, selamat bertugas, juga teman-teman pengurus lainnya. Saran saya, marilah kita di Angkatan 81 SMA 1 ini ikut juga menyumbangkan sesuatu bagi tak hanya teman-teman kita yang banyak yang wafat, yang terkena COVID SMA 1, tapi bagi publik luas. Dari webinar ini tentang pentingnya isoman, kita buat buku panduan isoman. Sudah ada panduannya dari Menteri Kesehatan, tapi bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita buatkan yang lebih lengkap lagi panduan isoman, menghindari klaster keluarga,
untuk cepat sembuh. Cukup kita buat saja dalam bentuk buku PDF dan kita sebarkan. Itulah sumbangan kita sebagai Angkatan 81 bagi publik luas. Sama-sama kita kerjakan dan saya bersedia cawe-cawe di sana, bahkan juga jika diminta untuk memberi pengantarnya. Sekali lagi selamat atas webinar tentang isoman.